nanggung beban dosa itu ditimpakan kepada dia, seluruh dunia itu berat. Satu orang saja yang memiliki hutang dengan Anda, terus Anda bebaskan itu. Saya mau katakan itu berat. Ada seseorang yang punya hutang dengan saya. Itu puluhan tahun yang lalu. Dan dia teman baik, sahabat baik. Dan dia mulai ngobrol dengan istri saya, ya bla 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 bla. Sehingga akhirnya terdengar oleh saya dan dia juga ajak ngobrol saya sekilas. Tapi dia lebih banyak berhubungan dengan istri saya. Sehingga eventually pada akhirnya ya saya setuju gitu untuk memberikan. Saya pikir ya saya cicil gitu loh, Ustaz. Karena saya tidak memiliki uang banyak, tapi saya tahu saya ada uang di tabungan itu untuk DP rumah, ya, untuk membayar rumah karena saya dulu belum punya rumah. Tapi apa yang terjadi terus sehingga menghabiskan tabungan saya. Dan terus hingga akhirnya karena sudah masuk, jadi dengan berkat persembahan kasih yang saya terima, saya berikan kepada dia. Jadi kalau barang itu mesinnya datang dalam bentuk United States dollar, saya juga harus bayar United States dollar. Kalau itu dalam bentuk euro, belinya di Eropa, juga saya harus bayar dengan euro, saya tukar. Kalau Indonesia ya Indonesia. Dan waktu saya hitung-hitung, saudara, mungkin bagi Anda kecil atau mungkin bagi Anda relatif, sehingga jumlahnya hampir 1 miliar. Dan itu menggerus saya punya rumah, nggak jadi beli, dari DP terus sampai semua tergerus, sampai jual barang gitu. Sehingga one day dia hancur, saudara, dan dia tidak bisa mengembalikan. If you were me, kalau Anda jadi saya gimana kira-kira? Di dalam nama Tuhan Yesus aku berikan segala sesuatunya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. No. Ini daging. Betul? Dan kita bukan manusia sempurna, betul? Sedang ada di dalam kesempurnaan gitu loh. Duitnya banyak, bos. Itu 15 tahun yang lalu banyak banget. Sekarang aja juga banyak banget. Kita kalau kasih kolekta aja suka mikir, betul nggak? Saya lihat muka-muka yang mikir, betul nggak? Kecabut 100.000, aduh salah lagi gitu. Kecabut 50 salah, harusnya 5.000, 10 gitu. Pasti ada pertimbangan. Saya bilang sama istri saya, jadi gimana? Istri saya bilang, jadi gimana? Saya bilang tagih dong. Dia bilang saya sudah tagih, dia nggak ada, habis. Saya bisa majukan dia ke ranah hukum, tapi saya datang ke mama saya, that the woman that I love her soul in the world, di dunia ini saya paling sayang sama ibu saya, udah meninggal. Dan dia hanya berkata, menurut mama ya. Selalu menurut mama, kata Tuhan menurut mama yang diajarkan Tuhan. Selalu dia pakai itu. Menurut mama yang mama dengar dari Tuhan. Nah gitu tuh. Ibu-ibu suka begitu. Terus saya bilang, aduh apes nih, habis nih, rusak nih. Hancur nih, hancur. Bener. Kalau kamu sudah berani meminjamkan, Yohan, itu termasuk orang itu tidak bisa mengembalikan. What? Saya bilang, itu hukum apa ya? Dia bilang, hukum Tuhan. Aduh ma, kalau udah ngomong soal Tuhan udah selesai ma. Menurut mama, apa nasihat mama? Ya itu. Kamu serahkan dalam tangan Tuhan, bukannya di ranah hukum ma. Enggak perlu ya. Nanti besok ada di koran, di apa gitu, orang-orang yang seorang hamba Tuhan menagih hutangnya kepada seorang anak Tuhan. Aduh, kata mama, buruk beritanya. Ya menurut mama buruk, tapi buat aku kehilangan 1 M juga buruk ma, jauh lebih buruk.
Dia bilang, kamu melayani Tuhan yang hidup. Halo, kamu punya Tuhan yang begini. Dia tahu itu semua. Dan Yohan dengar baik, kau punya Tuhan yang hebat, dia sanggup mengembalikan. Saya lihatin, ya itu duit aku bukan duit mama, jadi mama ngomongnya enak aja. Tapi dia tetap bukan berkelit, percaya sama mama. Mama punya pengalaman yang indah, baik dengan Tuhan. Dia yang memperkenalkan saya dengan Tuhan. Percaya aja, udah. Daripada kamu stres, bisa gila loh Yohan, bisa gila. Ya saya pikir-pikir, malam saya doa, ya udahlah. Saya bilang sama istri saya, udahlah mas, saya lepaskan. Kamu boleh tagih, nah, lihat suami-suami suka begitu. Jadi kalau kebayar buat kamu aja. Tapi kalau nggak terbayar ya udah resikoku. Sampai hari ini nggak ada 1 sen pun terbayar. Terus Anda bilang, bagaimana Pak hidup Bapak? Tidak berkekurangan. Tetap aja. Ada saja Tuhan memberkati. Amin. Karena hidup kita bukan hanya karena uang, karena materi, tapi karena pengampunan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Sampai hari ini masih bersahabat, saudara. Beberapa waktu kemudian saya khotbah di gereja dia, wah ada dia itu. Kesempatan yang baik untuk ya menagih hutang ya dengan firman. Jadi saya mau khotbah, saudara bayar hutang saudara, tahu nggak? Gitu. Terus saya liatin mukanya, bayar gitu. Dia langsung klepek-klepek. Tapi waktu saya mau ngomong Tuhan bilang, nggak usah. Sekali mengampuni, selamanya mengampuni. Waduh. Anda enak bilang amin. Saya pelakunya gitu loh. Begitu saya turun, saya bilang sama istri saya, Ma, itu ada orangnya di situ. Orang yang mana itu yang utang sama gue? Kita kalau punya utang nggak dibayar, bahasa nggak jelas, betul nggak? Ma itu ada utang di situ. Istri saya, mana? Mana lagi situ? Dia istri sama anak-anaknya. Terus saya bilang, Ma, ajakin dia makan. Saya doa berkat, begitu amin, dia langsung jalan. Istri saya kejar, Pak Pendeta ajakin makan. Orang yang punya hutang pasti juga nggak enak hati, betul nggak? Bahasanya juga nggak jelas. Kita, gitu. Jangan ditolak Pak Pendeta. Kita makan, duduk berempat. Kita berempat, dia berempat 8. Dengan anak saya dan istri saya tidak hadir karena sakit ya. Maksudnya sakit hari ini, bukan yang pada saat itu dia hadir, karena ini dia hadir saudara ya. Terus kita ngobrol, coba-coba, tapi saya nggak singgung-singgung itu, tapi doa kenceng biar dia yang mulai dalam nama Tuhan Yesus. Sampai akhir nggak mulai saudara. Bahkan ketika mau bayar dia ke WC, saya tungguin nggak balik-balik. Saya mau bilang, Tuhan suruh aja dia bayar, potong hutang lah. Dia nggak balik. Akhirnya saya bayar. Selesai kita cipika-cipiki, dia pulang, saya pulang. Di dalam mobil istri saya bilang, kok kamu nggak nagih? Saya bilang, ya Roh Kudus bilang jangan tagih. Kapan Roh Kudus bilang? Tadi di restoran. Sekarang kayaknya beda. Kayaknya gue gembes. Tapi kalau anak saya lulus dengan S3 teologi, dua-duanya, baru nanti kita ucapan syukur bulan Mei kali ya. Baru bulan ini atau bulan kemarin ya, Maret atau April ya. Bagi saya itu kemurahan Tuhan. Kalau mereka bisa ada di dalam Tuhan dan dalam keadaan sehat, sampai hari ini saya masih hidup melayani Tuhan, dan saya belum pernah digotong ke rumah sakit, saya belum pernah masuk rumah sakit, menurut saya itu kebaikan Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi kalau Anda lihat di ayat yang ke-8 ya, maka ada 3 kata kerja di situ. Apa? Yang pertama came, yang kedua saw,
Dan yang ketiga, believed. Jadi kemenangan di dalam kebangkitan Tuhan Yesus itu ditentukan dari apa, saudara? Dari came to Jesus first. Amin. Anda dan saya memiliki masalah dan persoalan, harus suka tidak suka, mau tidak mau, datanglah kepada Yesus. Alkitab bilang, maka masuklah juga murid yang lain. Kalau Anda sudah datang kepada Yesus, jangan hanya di pelataran, lebih dalam lagi. Amin. Lebih dalam lagi. Saya juga harus dibegitukan, bukan rencana Tuhan, bukan. Tetapi saya harus mengalami hal yang pahit dulu, saudara. Sehingga akhirnya saya bisa tahu bahwa Tuhan yang saya sembah itu sempurna. Itu bukan kesalahan Tuhan, itu bukan rencana Tuhan. Tidak ada izin Tuhan di situ, kesalahan manusia, saudara. Tetapi in anything, in any problems, Tuhan ikut campur di situ. Dan kalau saya dan Anda sudah masuk di dalam Tuhan, lebih dalam lagi. Dan Alkitab katakan, dan ia melihatnya. Saya dan Anda juga harus melihat perbuatan tangan Tuhan. Mengalami perbuatan tangan Tuhan yang ajaib di setiap hari hidup kita. Dan saya melihat bagaimana Tuhan memberkati saya kembali, ya. Itu bukan hanya segitu, saudara. Tetapi istri saya pernah bersaksi, bahkan anak saya juga bisa bersaksi, berapa kali lipat Tuhan kembalikan. Berlipat kali ganda. Ada saja orang yang kesetrum Roh Kudus, you know. Ya. Habis pelayanan atau ada di rumah, saya habis pelayanan tiba-tiba mau berjalan lagi jam 1 siang, itu pelayanannya jam 11. Tiba-tiba ada seseorang datang kepada saya terus bilang, Pak Pendeta masih ingat saya bilang saya lupa, karena saya lihat ratusan ribu orang. Terus dia bilang masih ingat, tapi ya sekedar basa-basi orang yang percaya kan, iya gitu. Terus dia bilang, Pak Pendeta bisa bicara sebentar? Oh nggak bisa, karena saya harus pergi. Jam 1 saya sudah ditunggu di pelayanan yang lain. Itu sudah jam 1 kurang. Dia bilang, saya pernah diberkati oleh Pak Pendeta dan saya telah dijawab doanya melalui Pak Pendeta. Oh ya sudah, puji Tuhan, Tuhan memberkati ya, sampai ketemu. Dia bilang, Pak Pendeta saya bersyukur, ya nggak apa-apa, amin, puji Tuhan. Nyatakan kepada Tuhan. Begitu saya naik mobil dia bilang, Pak Pendeta saya diberkati, ingat nggak dulu Pak Pendeta berdoa buat saya? Iya, amin. Dan hari ini saya mau memberkati Pak Pendeta balik. Saya mundur. Saya turun dari mobil. Coba saya bilang, ngomong lagi sekali lagi. Dia bilang, saya mau memberkati Pak Pendeta. Oh kalau yang begini saya bisa tunggu. Terus dia bilang, iya saya terlihat-lihat wajah Pak Pendeta terus selama 3 hari. Terus saya bilang, jangan dihilangkan itu. Harus terus itu dipikirkan. Terus dia bilang, boleh memberkati Pak Pendeta. Saya nggak bilang boleh. Apa yang saya bilang? Harus. Terus dia bilang, Pak Pendeta saya mau kasih Pak Pendeta boleh? Oh boleh. Terus dia bilang, Pak Pendeta mau terima transfer atau kontan aja? Saya langsung cepat, saya minta kontan. Karena kalau pengusaha suka janji transfer bisa 2 tahun sudah, bisa 3 bulan. Nanti kalau kita ketemu lagi, Pak waktu itu Bapak janji sama saya, yang mana ya? Gitu. Pendeta yang mana ya, kapan? Jadi saya bilang, boleh kalau ada kontan. Aduh saya nggak bawa kontan. Terus saya bilang, jadi bagaimana? Pak Pendeta mau nggak datang ke rumah saya? Oh mau. Kapan Pak Pendeta mau datang? Saya nggak tunggu minggu depan, bulan depan, besok. Besok aja besok. Oh secepat itu Kak, kan you challenge me. Jadi besok boleh, hari Senin kan, hari liburnya Pak Pendeta. Terus jam berapa Pak Pendeta mau datang? Saya tanya lagi, you biasa bangun jam berapa? Dia bilang, saya udah biasa turun jam-jam 8, jam 9. Oh dalam arti jam 7 saya akan datang. Kalau untuk berkat Tuhan jangan berlama-lama, amin saudara. Ya, langsung respon yang positif. Saya suka kalau ibadah jam 7 ini jemaat hadir. Kenapa demikian? Respons yang positif. Dia bilang, terima kasih Pak Pendeta. Oh sama-sama, Tuhan berkati ya, biar maju terus dalam Tuhan. Saya doain lagi saudara. Maksudnya biar dia nggak lupa gitu loh. Dan saya masuk mobil, jalan, istri saya tanya, itu siapa? Itu dia diberkati Pak, luar biasa ya Ma. Terus kamu bilang kemana? Ke rumah. Terus dia udah kasih tahu alamatnya. Itu yang gue bego banget ya gitu. Ampun Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan. Aduh aku nggak tanya lagi.
Dasar pendeta-pendeta baru pendeta. Terus saya pelayanan lagi, tapi itu saya doain itu orang. Dalam nama Yesus Tuhan, tolong. Biar dia di rumah telepon saya. Betul loh, sampai di rumah dia telepon saya. Shalom Pak Pendeta, shalom. Pak Pendeta nggak usah teriak, iya shalom. Saya takut signalnya putus. Jadi saya keluar rumah, shalom, halo gitu. Dia bilang, ini Pak Pendeta aku yang tadi, iya. Terus dia bilang, Pak Pendeta aku mau tanya, Pak Pendeta mau ke rumah saya udah tahu nggak? Iya belum. Ini saya doa lagi berjam-jam saya doa. Dan engkau bisa digerakkan itu karena Tuhan. Ini alamat saya, oh amin, saya senang banget. Besok pagi saudara jam 7 saya udah di rumahnya. Sampai sopir bilang, Pak kayaknya belum bangun, nggak apa-apa. Pokoknya dia nggak boleh lolos dari pintu itu gitu. Selesai dia turun, Pak Pendeta, iya shalom. Terus dia kasih saudara sama saya. Dan dia bilang, Roh Kudus bilang sama saya supaya Bapak belikan mobil aja. Saya lihat Bapak punya mobil ya, sudah kayaknya sudah lama. Saya bilang puji Tuhan. Dia bilang ini buat beli. Saya beli. Saya ingat saya beli itu mobil 565 juta. Ingat saya. Dia kasih saya 600 juta. Kurang 35, lebih 35. Hamba Tuhan harus jujur. Betul nggak? Jangan terus lupa, ya kan? Saya telepon dia lagi, bos. Ini saya beli 565. Masih kelebihan 35. Walaupun dalam hati saya berat untuk memberikannya kembali. Berat. Tapi bagi hamba Tuhan kita harus jujur. Jadi saya bilang, bos, kemana saya antar? Ke rumah lagi atau saya transfer? Dia bilang, lebih berapa Pak? 35. Dia bilang, sudah buat Pak Pendeta untuk beli bensin. Saya bilang, oh terima kasih. Tapi saya sedang mau tanya gitu, tahun-tahun berikutnya bagaimana? Bensin saya bagaimana gitu loh. Saudara, saya tutup kesaksian ini. Kita harus lihat itu bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupmu. Jadi kalau Anda ditolong, tolong itu mulut bersaksi. Amin. Banyak orang bilang, oh ini apa kesaksian khotbah tentang uang. No, I'm not talking about money. I'm talking about the kind of him. Kebaikan dia. Ya, dia baik buat saya dan Anda. Dia tidak akan pernah meninggalkan. Memang awalnya mungkin ada masalah dan problema, tetapi kesulitan itu tidak akan pernah menjepit kita sehingga kita menjadi orang yang tidak dan kurang percaya. Dan di situ dikatakan dan percaya. Setelah Anda mengalami Tuhan, percayalah.